Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang kami hormati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan karena kita berada di Lampung, sambut salam hangat dari Lampung, Tabi pun. Sebelumnya perkenalkan kami dari salah satu tim yang mendaftar pada perlombaan Kopma Competition, yaitu pada cabang lomba Business Plan. Maka dari itu izinkan kami untuk menyampaikan ataupun memaparkan hasil pemikiran kami untuk membentuk suatu usaha, yang mana usaha ini kami beri nama Wedang Jahe Cap Delima Merah. Nah, wedang jahe cap delima merah ini adalah suatu olahan jahe yang nantinya menghasilkan serbuk jahe berkualitas. Oke, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta pun maka tak akan berjuang bersama. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadhani dari Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini selaku ketua tim. Lalu saya juga dibantu oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Rajes Pandegongesti dari Politeknik Negeri Lampung, dan juga ada Nanda Saputra dari Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Usaha yang kami jalankan ini kami beri nama Wedang Jahe Cap Delima Merah, yang merupakan suatu olahan jahe yang berbahan dasar jahe merah yang berkualitas. Maka dari itu jahe ini nanti akan kami olah secara intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal seperti itu. Nah, untuk hasil olahan jahe ini sendiri itu nanti akan berbentuk serbuk jahe ataupun kristal-kristal jahe yang nantinya akan dikemas dengan cara yang sesuai dengan SOP tentunya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, baik, selanjutnya adalah visi dan misi. Berdirinya suatu usaha atau perusahaan itu pasti memiliki goals yang ingin dicapai ataupun tujuan yang ingin dicapai secara bersama seperti itu. Nah, maka dari itu saya sampaikan visi dari perusahaan kami adalah sinergi produksi, sinergi distribusi jahe merah berkualitas tinggi untuk negeri. Lalu untuk mencapai visi kami juga memiliki tiga fokusan misi ya. Yang pertama adalah optimalisasi pengolahan, yang kedua optimalisasi pemasaran, yang ketiga evaluasi berkala. Baik, mungkin agar lebih jelas lagi perihal misi ya, kami akan jelaskan satu persatu. Nah, optimalisasi pengolahan itu artinya nanti akan kami laksanakan pengolahan yang benar-benar optimal untuk menghasilkan produk yang memang berkualitas, yang mempertahankan cita rasa yang khas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi pemasaran. Nah, optimalisasi pemasaran ini kami wujudkan pada strategi pemasaran yang nantinya akan kami laksanakan. Selanjutnya adalah evaluasi berkala. Nah, setelah berjalannya bisnis, maka akan terjadi evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk uh, mengetahui kekurangan apa yang ada pada produk kami, yang nantinya akan kami penuhi ataupun akan kami perbaiki secara berkala juga seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengenai logo brand. Nah, usaha yang kami dirikan ini tentunya juga memiliki logo, yang mana logo ini diusahakan adalah logo yang mudah diingat oleh masyarakat dan juga mudah untuk dideskripsikan seperti itu. Lalu filosofi dari logo tersebut adalah yang pertama ada jahe merah, yang mana melambangkan produk ini berbahan dasar jahe, yang mana jahe sendiri adalah salah satu produk hasil pertanian yang sudah melimpah di Indonesia seperti itu. Lalu selanjutnya adalah delima merah, yang mana merupakan ikon dari produk kami. Lalu ada tulisan wedang jahe cap delima merah, yang mana ini merupakan nama brand ataupun nama produk yang akan kami hasilkan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, dalam memulai suatu bisnis pasti memiliki banyak sekali pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang paling kuat adalah SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, begitupun juga bisnis yang kami jalankan juga memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tentunya. Baik, kita bedah satu persatu. Yang pertama dari kekuatan. Kita memiliki tiga kekuatan utama. Yang pertama, jahe merah memiliki berbagai manfaat. Masyarakat sudah banyak paham ya, sudah banyak mengetahui bahwasanya memang jahe merah ini memiliki banyak sekali manfaat. Lalu selanjutnya adalah produk memiliki daya simpan yang tinggi, yang lama. Nah, jadi produk yang kami hasilkan ini berupa serbuk, sehingga memiliki daya simpan yang sangat lama seperti itu. Lalu selanjutnya adalah produk dapat dinikmati oleh semua usia. Nah, lalu selanjutnya kita lihat dari aspek aspek kelemahan.
Nah, kami juga memiliki kelemahan tentunya, yaitu produk olahan jahe yang dirasa bukan inovasi terbaru oleh masyarakat. Nah, jadi di pemasaran itu sudah banyak sekali produk olahan jahe. Maka dari itu produk ini dirasa bukanlah inovasi terbaru oleh masyarakat. Nah, kita lihat selanjutnya adalah dari peluang. Nah, dari peluang berkaitan dengan kekuatan, yaitu kepercayaan masyarakat akan khasiat jahe. Nah, itu menjadi suatu peluang tersendiri untuk kami memulai bisnis suatu olahan jahe. Nah, selanjutnya adalah ancaman. Produk yang kami hasilkan juga memiliki ancaman. Ancamannya adalah dari kompetitor atau dari pesaing, yang mana di pasaran sendiri itu sudah banyak sekali produk-produk olahan jahe yang berbentuk serbuk jahe, yang biasa orang menyebutnya adalah jahe instan, yang dihasilkan dari beberapa merek dagang yang sangat bervariasi seperti itu. Maka dari itu dirasa sangat mengancam ataupun uh, keberlangsungan dari produk yang kami hasilkan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah analisis 6M. Nah, 6M yang kami analisis pertama adalah man. Nah, man atau orang ini sangat berkaitan sekali dengan struktural keorganisasian yang ada pada bisnis yang kami dirikan ini. Yang pertama ada pemilik usaha yang dimiliki oleh saya sendiri, Dimas Ramadhani. Saya dibantu oleh personalia. Bagian personalia ini adalah bagian yang berfokus pada administrasi, keuangan, dan juga ketenaga kerjaan. Lalu terbagi menjadi dua, yaitu manajer produksi dan juga manajer marketing. Manajer produksi sendiri itu dijabat oleh Rajesh Pandego, lalu manajer marketing dijabat oleh Nanda Saputra. Dan mungkin saya jelaskan terlebih dahulu fungsi fungsional dari kedua manajer ini ya. Yang pertama adalah manajer produksi itu berfokus pada kegiatan produksi yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan produksi yang ada pada pabrik ataupun rumah produksi. Lalu dari manajer marketing itu bertanggung jawab atas pemasaran ataupun marketing produk yang dilakukan, entah itu branding ataupun promosi-promosi. Itu merupakan suatu tanggung jawab dari manajer marketing, yang mana kedua manajer ini memiliki karyawannya masing-masing ya. Karyawan produksi berfokus pada produksi dan juga karyawan marketing yang berfokus pada marketing. Nah, ini merupakan susunan struktural keorganisasian sumber daya manusia yang ada pada perusahaan yang nantinya akan kami dirikan seperti itu. Baik, analisis 6N selanjutnya adalah metode. Nah, metode ini adalah cara ataupun teknik yang kami gunakan untuk mengolah atau disebut dengan prosedur pengolahan. Nah, maka dari itu kami memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah sortasi. Di sortasi ini adalah pemilihan bahan baku ya, yang mana bahan baku yang kurang berkualitas itu tidak akan diikut sertakan dalam pengolahan, karena di sini kami mengutamakan kualitas. Nah, lalu selanjutnya adalah pencucian. Nah, setelah pencucian maka pengupasan. Pengupasan ini dilaksanakan dengan cara pengerokan ya. Karena jika dilaksanakan cara pengupasan secara mutlak itu akan menghilangkan dagingnya juga, bukan hanya kulitnya seperti itu. Lalu setelah dikupas bahan baku tersebut kemudian dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa kulit yang masih menempel pada bagian dagingnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penghalusan. Penghalusan ini dilaksanakan dengan di blender atau dengan menggunakan mesin penghalus ya, sehingga menghasilkan yang rata seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pencampuran bahan. Nah, di pencampuran bahan ini semua bahan dicampurkan lalu dimasak pada proses pemasakan, yang mana proses pemasakan ini nanti menghasilkan suatu kristal-kristal jahe dalam bentuk gumpalan. Lalu selanjutnya adalah penghalusan kristal. Nah, penghalusan kristal ini bertujuan untuk menghaluskan kristal dengan cara di blender. Kembali lagi di blender karena itu merupakan cara yang efektif seperti itu. Lalu setelah didapatkan kristal murni, selanjutnya adalah pengemasan untuk selanjutnya kemudian dipasarkan melalui manajer marketing seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu mengenai mixine atau alat pengolahan produk wedang jahe cap delima merah. Perlu kita ketahui di era globalisasi saat ini perkembangan iptek teknologi begitu pesat ya. Dari perkembangan teknologi itu sendiri kita dapat menghasilkan suatu produk-produk yang berbagai macam jenisnya. Namun di sini kami menggunakan alat-alat tradisional atau alat-alat yang sederhana dalam pengolahan wedang jahe cap delima merah. Adapun
Alat-alat yang kami gunakan di sini yaitu antara lain adalah pisau, ada juga wajan, sutil, bak air, dan juga disertai dengan blender sebagai penghalus bahan utama yaitu jahe itu sendiri. Tujuannya di sini kami menggunakan alat-alat yang sederhana itu tidak lain ya. Salah satunya untuk mempertahankan cita khas rasanya dari wedang itu sendiri. Rasanya itu biar lebih nikmat gitu, lebih berasa, dan juga menghemat biaya operasional. Selain itu juga mengenai material atau bahan yang kami gunakan, sangat simpel, mudah dicari, dapat ditemukan di pasar lingkungan rumah kita sendiri. Di antaranya itu adalah jahe, yaitu sebagai bahan utama ya, dan juga air, ada juga gula putih, gula pasir. Itu dapat kita temukan di warung, mungkin di pasar. Selain itu juga market ataupun strategi pemasaran kita. Mungkin di sini dapat kami lakukan melalui harga. Mungkin dalam penetapan harga itu lebih murah lagi, seperti halnya sesuai dengan produk yang kita produksi. Dapat kita tetapkan harga yang lebih murah. Hal ini bertujuan untuk menarik daya tarik ini masyarakat untuk membelinya. Selain itu juga dengan branding. Tentu dalam branding ini tantangan yang lebih besar ya. Tapi dengan branding ini mungkin pasar kita akan membuka peluang lebar, dikenali oleh banyak masyarakat. Selain itu juga dapat kita lakukan dengan promosi. Di sini kami lakukan promosi dengan digital marketing. Dalam era pandemi, mungkin dari corona ke omikron, kita dapat menggunakan digital marketing, yaitu diantaranya sosial media, menggunakan WhatsApp, TikTok, Instagram. Di situ kita dapat menggunakannya dengan hal-hal yang positif, tidak hanya scroll saja. Adapun untuk keuangan, masalah uang, modal, mungkin untuk usaha pertama itu kita lakukan untuk uang itu kita menggunakan uang pribadi ya, karena untuk mendapatkan investor itu mungkin sangat sulit, bukan tidak bisa tapi sulit, karena usaha kita masih berkembang, masih awal-awalnya, tahap-tahap awal. Selain itu juga tempat produksi atau rumah yang akan kami jadikan tempat berbisnis, yaitu beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya mungkin strategis sekali ya, di sini tempatnya ramai. Ada anak muda, tua, anak-anak. Selain itu juga di sini saya menganalisis untuk dampak lingkungan, yaitu dari segi limbah ya, yang dihasilkan dari jahe itu, yaitu kulit jahe dan ampas jahe itu tersendiri. Jadi kulit jahe ini dan ampas jahe ini adalah limbah. Tapi jangan khawatir, hal ini dapat kita olah, digunakan hal yang positif, yaitu kita jadikan pupuk organik atau dekomposisi. Tujuannya itu ya tahu sendiri, pupuk organik yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, apalagi dalam bidang pertanian sangat dibutuhkan sekali. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajes Pandungesti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nanda Saputra. Desain kemasan produk. Desain kemasan produk kami menggunakan cap delima merah dengan berisikan kontak person dan juga komposisi dan yang lainnya. Rancangan anggaran biaya. Nomor 1, biaya tetap dengan nama barang yang pertama kompor dengan jumlah 0,001 satuan buah, harga satuan rupiah 250.000 dengan jumlah 250.000. Nama barang yang kedua pisau dengan jumlah 0,002 satuan buah,
harga satuan rupiah 30.000, jumlah rupiah 60.000 rupiah. Nama barang yang ketiga blender dengan jumlah 0,004 satuan buah dengan harga satuan rupiah 100.000 rupiah dengan jumlah 400.000 rupiah. Nama barang yang keempat wajan dengan jumlah 0,008 satuan buah, harga satuan rupiah 50.000, jumlah 400.000 rupiah. Yang kedua biaya variabel dengan nama barang yang pertama jahe merah, jumlah 1, satuan kilogram, harga satuan 25.000 rupiah dengan jumlah 25.000 rupiah. Nama barang yang kedua gula pasir dengan jumlah 1,5 satuan kilogram, harga satuan rupiah 14.000 rupiah, jumlah 21.000 rupiah. Nama barang yang ketiga plastik kemasan, jumlah 0,5 satuan pak, harga satuan 15.000 rupiah, jumlah 7.500.000 rupiah. Yang ketiga biaya tenaga kerja dengan nama barang yang pertama mengupas jahe dengan jumlah 0,07 dengan satuan harian kerja, harga satuan 75.000 rupiah, jumlah 5.250 perak. Yang kedua pemasakan dengan jumlah 0,125 dengan satuan harian kerja, harga satuan 75.000 rupiah, 1.375 perak. Yang ketiga pengemasan dengan jumlah 0,03 satuan harian kerja, harga satuan 75.000 rupiah dengan jumlah 2.344 perak. Dengan total biaya sekali produksi 64.579 perak. Dalam sekali produksi, kapasitas produksi per hari dikali 30. Taksasi hasil sekali produksi. Bobot bubuk jahe sekali produksi 1,5 kg sama dengan 1.500 gram. Bobot per kemasan 100 gram. Total kemasan sekali produksi 1.500 gram per 100 gram sama dengan 15 kemasan. Harga jual per kemasan 9.000. Pemasukan 15 dikali 9.000 sama dengan 135.000 rupiah. Total biaya produksi 64.579 perak. Keuntungan atau laba. Pemasukan dikurang total biaya produksi 135.000 dikurang 60.579 perak sama dengan 70.421 perak. R per C, pemasukan per total biaya produksi 135.000 rupiah dibagi 64.579 perak sama dengan 2,09. BEP produksi, biaya produksi per harga jual 64.579 perak dibagi 9.000 sama dengan 7 kemasan. BEP harga jual, biaya produksi per jumlah produk 64.579 perak dibagi 15 sama dengan 4.300 perak. Omset per bulan. Total omset dalam 1 bulan yang kami dapat, laba sekali produksi dikali kapasitas produksi pabrik per hari dikali hari kerja 1 bulan, yaitu 70.421 perak dikali 30 dikali 24 sama dengan 50.703.000 rupiah 170 perak. Baik, akan saya bacakan kesimpulan. Bisnis plan adalah perancangan suatu usaha yang akan dijalankan.
Pemasaran menjadi aspek utama yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam dimulainya suatu usaha, dibutuhkan kejelian dan ketelitian, mempertimbangkan perencanaan untuk tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menjalankan bisnis tersebut. Melihat omset dan pengolahannya yang ramah lingkungan, maka usaha yang kami dirikan layak untuk dijalankan. Terima kasih. Akan saya bacakan quotes dari kami. Pemuda minim akan pengalaman. Oleh karena itu, pemuda tidak menawarkan masa lalu, tetapi menawarkan masa depan. Anies Baswedan. Cukup presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.